Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematik. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah bilangan yang berpangkat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, bilangan berpangkat ini bisa kita ambil contoh, yaitu misalnya angka 7. Berarti 7 kali 10 pangkat 0. Kemudian angka 90 berarti 9 kali 10 pangkat 1. Kemudian angka 1000 berarti 10 pangkat 3. Kemudian angka 3562 dapat kita tulis yaitu 3,562 kali 10 pangkat 3 dan sebagainya. Nah, dengan demikian dapat kita definisikan bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan yang lain. Nah, misalnya ini 10 pangkat 3. 10 berarti bilangan dasar atau basis, dan 3 adalah pangkat atau eksponen. Nah, dari uraian ini dapat kita simpulkan formula dari bilangan berpangkat berarti A pangkat N. Dapat kita uraikan jadi A kali A kali A kali A sampai dengan kali A, di mana sebanyak N faktor. Jadi dapat saya tulis di sini A sama dengan bilangan dasar atau basis, kemudian N adalah pangkat atau eksponen. Sehingga bisa kita definisikan bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan yang lain. Ada beberapa sifat dari bilangan berpangkat. Nah, yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Jadi kalau suatu perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Nah, ini kalau kita uraikan ini 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 pangkat 7 Nah, itu kalau kita uraikan Kemudian sifat yang kedua adalah A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurangi Q.
Nah, artinya apa sini? Artinya suatu bilangan berpangkat dalam suatu pembagian maka pangkatnya dikurangi. Kita ambil contoh ya. 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 6 dikurangi 2 berarti 7 pangkat 4 ya. Kemudian sifat yang ketiga, A kali B dipangkatkan Q. Berarti A pangkat B dikali B pangkat B. Kita ambil contoh. 4 kali 5 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 ya. Dan sifat yang keempat adalah A pangkat 1 per P ya. Sama dengan A pangkat min P. Nah, kita ambil contoh. 8 pangkat 1 per 3 sama dengan 8 pangkat min 3. Dan kita lanjut pada sifat yang kelima. A pangkat P kemudian dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P kali Q. Kita ambil contoh ya. 9 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3 berarti 9 pangkat 2 kali 3 sama dengan 9 pangkat 5. Kemudian sifat yang keenam yaitu A pangkat Q per P menjadi A pangkat Q dari akar P. Nah, kita ambil contoh. 3 pangkat 2 per 5 sama dengan 3 pangkat 2 dari akar 5 ya. Dan sifat yang ketujuh, A kali B dari akar P ya. A kali B dari akar P sama dengan A dari akar P kali B dari akar P. Nah, kita ambil contoh. 4 kali 6 dari akar 3 dengan akar 4 dari akar 3 kali 6 dari akar 3. Kemudian sifat yang kedelapan
A per B dari akar P sama dengan A dari akar P dibagi B dari akar P. Nah, kita ambil contoh. 5/6 dari akar 2. Jadi 5 dari akar 2 dibagi 6 dari akar 2. Kemudian sifat yang ke-9, A dari akar Q dikali dengan akar P sama dengan A dari akar P kali Q sama dengan A pangkat 1 per P kali Q. Nah, kita ambil contoh. Delapan dari akar 2 dan akar 3 disama dengan 8 ya, sama dengan akar 8 dari akar 2 kali akar 3 dari akar 3 sama dengan 8 dari akar pangkat 3 kali 2. Ini sama dengan 8 pangkat 1 per 3 kali 2. Kemudian sifat yang ke-10 adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Sesuatu yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1 min 5 pangkat 0 sama dengan 1 setengah pangkat 0 sama dengan 1 dan sebagainya. Demikian pelajaran matematik hari ini. Semoga kalian bisa mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.